Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Masih melanjutkan bab tentang pernikahan. Kita telah sampai kepada perkataan wa syurita, dan disyaratkan fi zaujati, di dalam istri, ai al-mankuhati, yaitu disyaratkan pada wanita yang akan dinikahi. Apa yang disyaratkan? Khuluwun min nikahin, yaitu kosong daripada pernikahan, wa iddatin, dan kosong daripada iddah. Jadi syarat wanita yang sah dinikahi yang pertama adalah hendaknya wanita tadi itu adalah wanita yang sepi daripada ikatan pernikahan. Artinya wanita tadi itu bukanlah istri orang lain. Kemudian yang kedua adalah sepi daripada iddah. Artinya wanita tadi itu tidak dalam masa iddah. Min ghairihi, dari selain suaminya. Tetapi kalau iddahnya itu dari suaminya, iddahnya wanita itu dari suaminya, dan tolak yang dijatuhkan oleh suaminya itu adalah tolak roj'i, maka suaminya itu berhak merujuk wanita tadi pada masa iddahnya. Yang tidak boleh itu adalah menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, yang iddahnya wanita tadi itu dari orang lain. Misalnya ada seorang wanita yang ditalak oleh suaminya. Nah, selama dia masih dalam masa iddah, kita ini nggak boleh menikahinya. Selesaikan dulu masa iddahnya, baru kita boleh menikahinya. Kemudian syarat selanjutnya adalah wa ta'yinun laha, menentukan laha bagi wanita yang akan dinikahi. Jadi wanita yang akan dinikahi itu harus jelas, harus ditentukan mana wanitanya. Fazawwajtuka ihda banati batilun. Maka adapun ucapan wali, zawwajtuka, aku nikahkan kamu, ihda banati, dengan salah satu dari putri-putriku, itu batilun, itu adalah batil, enggak sah. Kenapa? Karena belum jelas mana putrinya yang akan dinikahkan. Walau mal isyarah, walaupun bersama isyarah, tetap tidak sah. Oleh karenanya wanita yang akan dinikahi itu harus jelas mana orangnya, itu ditentukan. Nah, coba kita baca hasyiahnya. Qauluhu, perkataan musannif, wa syurita fi zaujah ila akhirih, lama anhal kalama ala syurutis sighah syara'a fi bayani syuruti zaujah allati hiya ahadul arkanil khamsah. Lama anhal kalama, tatkala musannif beliau telah menyelesaikan daripada membicarakan tentang syarat-syarat sighah syara'a, maka beliau mulai masuk fi bayani syuruti zaujah, di dalam menjelaskan syarat-syaratnya zaujah, calon istri. Allati hiya ahadul arkanil khamsah, yang mana istri atau calon istri itu adalah salah satu daripada rukun-rukun nikah yang 5. Jadi rukun-rukun nikah itu ada 5. Yang pertama calon suami, kemudian yang kedua adalah calon istri,
Yang ketiga adalah wali, yang keempat adalah 2 saksi, yang kelima adalah sighat ijab qabul. Nah, istri ini adalah salah satu dari 5 rukun nikah. Wa dzakara arba'ata syurutin, dan beliau menyebutkan 4 syarat calon istri. Salasatun matnan, 3 diantaranya itu pada matan. Wahia, 3 syarat yang ada pada matan adalah khuluha min nikahin wa iddatin. Yang pertama adalah sepinya wanita yang akan dinikahi tadi dari pernikahan dan dari iddah. Kemudian wa ta'yinun laha, yaitu menentukan wanita yang akan dinikahi. Kemudian yang ketiga adalah adamu mahramiyah, yaitu tidak adanya hubungan mahram. Jadi wanita yang akan dinikahi itu tidak boleh masih ada hubungan mahram dengan laki-laki yang akan menikahinya. Kemudian wawahidun syarhan, dan 1 disebutkan di dalam syarah. Wahua, adapun 1 yang disebutkan di dalam syarah itu adalah itu adalah sesuatu sayadhkuru fit tanbih, yang akan disebutkan di dalam tanbih nanti, minishtiroti, dari disyaratkannya, ayakuna, adanya wanita yang akan dinikahi, syaratnya adalah muslimatan au kitabiyatan, harus wanita muslimah atau wanita kitabiyah. Jadi nanti di dalam tanbih akan disebutkan di antara syarat-syarat wanita yang sah dinikahi itu adalah wanita muslimah dan wanita yang dari golongan kitabiyah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan al-mankuhati, wanita yang akan dinikahi, maksudnya adalah allati yuridu ayangkihaha, yaitu wanita yang akan dia nikahi. Walau qala, seandainya syarah mengatakan al-makhtubah, wanita yang dilamar, lakana aula, niscaya yang demikian itu lebih utama. Jadi kalau syarah tadi itu mengatakan makhtubah, bukan mengatakan mankuhah, niscaya yang demikian itu adalah yang lebih utama. Liyufida, supaya memberikan faedah, annal murada bizaujah, bahasanya yang dimaksud dengan istri fi ibaratihi, di dalam ibarahnya syarih, itu laisa haqiqataha, itu bukanlah istri yang sesungguhnya. Wa innamal muradu biha al-makhtubatu, hanya saja yang dimaksud dengan istri itu adalah al-makhtubatu, wanita yang dilamar. Wa itlaqu zaujati, dan memutlakan kata zaujah alaiha, atas makhtubah, yakunu, adanya memutlakan tadi itu bi'tibari ma tu'awalu ilaihi, yaitu dengan mempertimbangkan sesuatu yang disandarkan kepadanya. Kemudian perkataan qauluhu, perkataan syarih, khuluwun min nikahin wa idatin, syarat wanita yang boleh dinikahi, yang sah dinikahi, itu adalah wanita yang sepi dari pernikahan dan iddah. Walau biddi'aiha, walaupun dengan pengakuan wanita tadi. Fayajuzu, maka boleh tazwijuha, menikahinya. Malam yu'raf laha nikahun sabikun, selama tidak diketahui laha, wanita tadi memiliki nikahun sabikun, ikatan pernikahan sebelumnya. Jadi sunyi dari nikah dan sunyi dari iddah itu bisa diketahui dengan pengakuan wanita tadi. Misalnya dia mengaku sudah ditalak suaminya dan masa iddahnya sudah habis.
Fa in urifalaha, maka jika diketahui ikatan pernikahan sebelumnya itu diketahui laha bagi wanita tadi, wada'at dan dia mengaku, wanita tadi mengaku anna zaujaha, bahasanya suaminya itu talaqaha telah mentalaknya, au mata atau bahasanya suaminya tadi sudah meninggal dunia, wangqadat iddatuha dan masa iddahnya telah selesai, jaza liwaliha al-khassi tazwijuha, boleh bagi walinya yang khusus, ayahnya, kakaknya ke atas, itu boleh bagi walinya yang khusus tazwijuha, menikahkan wanita tadi. Jadi kalau wanita tadi itu mengaku bahwasannya dia sudah ditalak suaminya atau suaminya tadi itu sudah meninggal dunia dan masa iddahnya itu sudah selesai, maka boleh bagi walinya menikahkannya. Jadi untuk mengetahui wanita tadi itu sunyi, kosong dari pernikahan dan kosong daripada iddah, itu bisa dengan pengakuan wanita tadi. Wala yuzawijuha alwaliyul ammu, dan tidak boleh menikahkan wanita tadi alwaliyul am, yaitu wali am. Yang dimaksud dengan wali am di sini adalah wal hakim, itu adalah hakim. Hakim enggak boleh menikahkan wanita tadi, illa kecuali ba'da thubuti dzalika indahu, kecuali setelah tetapnya pengakuan wanita tadi indahu di sisi hakim. Kama qala Zayya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Intaha, selesai, Al-Bujairami, daripada diambil dari kitab Bujairami, bitasorufin, yaitu dengan sedikit perubahan, ibarah. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan min ghairihi, dari selain suaminya, jarun al-jar wa majrur, jar dan majrur, min dan ghairihi tadi itu sifatun lil iddah, menjadi sifat bagi iddah, ai iddatun hasilatun laha, iddah yang hasil dari perempuan tadi, min ghairi zauj, dari selain suaminya. Wa kharaja bihi, dan keluar bihi dengan iddah dari suaminya adalah al-mu'tadatu minhu, yaitu wanita yang beriddah minhu dari suaminya. Fafiha, maka pada wanita tersebut, wanita yang iddah dari suaminya, itu tafsilun, pada wanita tersebut itu ada perincian. Fa in kana talaqu raj'iyan, jika talak pada istri tadi itu adalah talak raj'i, au ba'inan, atau tolak bain biduni tsalas, yaitu dengan kurang dari 3. Tolak bain yang kurang dari 3 namanya adalah tolak bain sugro. Walian, dan dengan tanpa lian, sohan nikah, maka sah nikahnya. Fil iddah, di dalam iddah. Jadi kalau bukan talak roj'i, nah kalau talaknya tadi itu adalah talak roj'i atau talak bain sugro dengan tanpa 3, maksudnya adalah bain sugro, walian, dan dengan tanpa lian, maka sah pernikahannya tadi di dalam iddah. Wa illa, kalau bukan talak roj'i dan bukan talak bain sugro, artinya talak bain yang besar, talak 3, maka falah, maka tidak boleh menikah pada masa iddah. Harus selesai masa iddah, kemudian dia nikah, kemudian dia jima dengan suaminya yang baru, talak, masa iddahnya selesai, baru boleh kembali lagi dengan suami yang pertama. Wa makna sihatihi fi raj'iyah, adapun makna sahnya nikah fi raj'iyah, di dalam talak raj'i, maknanya adalah ruju'uha, merujuk istri tadi, min ghairi akdin, dengan tanpa akad nikah. Tetapi kalau talaknya tadi itu adalah talak raj'i, sampai habis masa iddah kok suaminya tadi belum merujuk istrinya, maka kalau dia ingin kembali lagi dengan istrinya sedangkan masa iddahnya itu sudah habis, maka harus ada nikah jadid, nikah baru lagi, ada wali, saksi,
dan seperti nikah awal. Kemudian qauluhu perkataan syarih wa ta'yinun dan menentukan wanita yang dinikahi birraf'i. Ta'yin ini dibaca dengan rafa. Atfun ala khulu, diatafkan ke atas kata khulu. Ai wa syartu ta'yin li zaujah bima yadhkuruhu hasilun min waliha. Wa syurita dan disyaratkan ta'yinun li zaujah dan disyaratkan menentukan li zaujah bagi wanita yang akan dinikahi bima yadhkuruhu hasilun min waliha dengan sesuatu yang disebutkan hasilun yang hasil min waliha dari walinya. Qauluhu perkataan syarih zawajtuka ihda banati batilun, kata wali aku nikahkan kamu dengan salah satu dari putri-putriku. Nah, batilun ini adalah batil. Perkataan syarih ini adalah ai malam yanwiya muayyanatan, selama dua orang yang melakukan akad yaitu wali dan calon suami itu tidak meniatkan muayyanatan wanita yang ditentukan. Wa ila kalau keduanya wali dan calon suami itu berniat kepada wanita yang sudah ditentukan fala maka tidak batal pernikahannya. Kenapa? Lima taqaddama, karena apa yang telah terdahulu, annal kinayata, bahasanya kinayah fil maqud alaih, di dalam barang yang diakati itu tasihu, itu sah. Jadi misalnya wali mengatakan kepada calon suami, aku nikahkan kamu dengan salah satu putriku, tetapi calon istrinya itu sudah ditentukan dan keduanya itu antara calon suami dan walinya itu sudah meniatkan wanita tersebut, maka pernikahan itu adalah sah karena lafal yang digunakan wali tadi itu adalah termasuk kinayah, dan kinayah itu kalau diniati itu hukumnya adalah sah. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.